Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deila Rama Eka Wadari dengan NIM 2341592. Saya berasal dari kelas manajemen 4 AB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya manajemen keuangan. Sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian manajemen piutang. Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk atau jasa perusahaan. Piutang usaha ini muncul karena adanya penjualan secara kredit kepada pelanggan untuk perusahaan yang memproduksi suatu produk fisik atau kredit yang disalurkan dalam perusahaan jasa keuangan seperti penggadaian. Piutang ada yang berbentuk wesel. Wesel ini merupakan kesanggupan membayar dari pembeli kepada penjual sejumlah uang tertentu di masa mendatang. Secara prinsip, penjualan sebetulnya akan lebih suka melakukan transaksi dagang secara tunai, karena uang hasil penjualan dapat segera diterima dan diputarkan kembali. Tetapi, adanya persaingan usaha memaksa perusahaan memberikan berbagai macam kemudahan kepada pembeli seperti penjualan dengan kredit dengan maksud untuk menarik semakin banyak nasabahnya untuk membeli produk perusahaan tersebut. Di slide berikutnya, saya akan membahas tentang manfaat manajemen piutang. 1. Meningkatkan profit. Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan pengorganisasiannya yang baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Yang kedua, mengurangi risiko kecurangan. Risiko kecurangan salah satunya berasal dari tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya perusahaan dalam memilih langganan yang dalam hal ini pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan. Dengan manajemen piutang yang baik, maka Anda dapat meminimalisir risiko kecurangan yang terjadi dalam penjualan. Adapun yang ketiga, membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat pengelolaan piutang dalam usaha atau bisnis selanjutnya berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa penjualan secara kredit merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu terjadi karena ketika perusahaan menerapkan penjualan kredit, maka pangsa pasar yang dapat Anda jangkau semakin luas. Sistem invoicing dari Hash Micro dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem atau software lainnya yang Anda gunakan, seperti sistem akuntansi, HRIS, inventaris, dan lainnya. Dengan invoicing software dari Hash Micro yang terintegrasi dengan sistem akuntansi. Adapun nomor 4, menyediakan wawasan tentang pelanggan. Melalui manajemen piutang, perusahaan dapat memahami pola perilaku pembayaran pelanggan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang baik dalam penagihan dan pembayaran, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong pembelian ulang. Nomor 6, mendukung penjualan kredit. Manajemen piutang yang baik memungkinkan perusahaan untuk menawarkan penjualan kredit dan dengan risiko yang terkontrol, sehingga dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan volume penjualan. Nomor 7, menghindari kecurangan. Pengelolaan piutang yang ketat dapat membantu mengurangi risiko kecurangan yang melibatkan piutang. Di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan perputaran piutang, perusahaan jasa, dan perusahaan non-jasa. Yang pertama, perusahaan jasa. Jenis piutang umumnya berasal dari jasa yang sudah diberikan namun belum dibayar, misalnya jasa konsultasi, medis, atau konstruksi. Siklus penjualan lebih panjang dan kadang tidak teratur, tergantung pada proyek atau kontrak. Perputaran piutang cenderung lebih terlambat, karena pembayaran bisa dilakukan setelah proyek selesai atau sesuai termin kontrak.
Adapun contoh dari perusahaan jasa, yaitu ada firma konsultan, rumah sakit, atau kontraktor proyek. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perusahaan non-jasa atau perusahaan dagang atau manufaktur. Adapun jenis piutangnya dari penjualan barang kepada pelanggan yang diberi tempo pembayaran. Adapun siklus penjualan biasanya lebih cepat dan rutin. Perputaran piutangnya cenderung lebih cepat, apalagi jika produk cepat laku dan pembeli membayar tepat waktu. Adapun contoh dari perusahaan non-jasa sendiri yaitu toko retail, distributor, atau pabrik makanan. Di slide selanjutnya ini saya akan membahas tentang rasio perputaran uang. Rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang usaha sendiri merupakan rasio efisiensi dan merupakan indikator kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Rasio yang tinggi diinginkan karena menunjukkan bahwa penagihan piutang usaha perusahaan sering dan efisien. Perputaran piutang usaha yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis pelanggan berkualitas tinggi yang mampu membayar utang mereka dengan cepat. Selain itu, rasio yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengikuti kebijakan kredit konservatif seperti kebijakan net 20 sampai 20 hari atau bahkan kebijakan net 10 hari. Adapun rasio perputaran piutang usaha sendiri memiliki rumus yaitu penjualan kredit bersih per rata-rata piutang usaha, di mana penjualan kredit bersih adalah penjualan yang uang tunainya diterima di kemudian hari. Rumus untuk penjualan kredit bersih adalah penjualan secara kredit dikurangi retur penjualan dikurangi penyisian penjualan. Rata-rata piutang adalah jumlah piutang awal dan akhir selama periode waktu tertentu, seperti bulanan atau triwulan dibagi 2. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.